Saya tahu banyak di antara Bapak dan Ibu pernah mengalami momen seperti ini, berdiri di dapur sambil memegang cangkir teh hangat. Lalu tiba-tiba lupa, tadi saya mau ngapain ya? Atau mungkin bangun pagi dengan semangat tapi lutut terasa berat, napas cepat habis hanya untuk berjalan ke halaman. Dan dalam hati muncul pertanyaan pelan, apakah tubuh saya mulai rapuh atau ini hanya faktor usia biasa? Sebagai dokter yang telah mendampingi pasien lansia selama lebih dari 40 tahun, saya ingin katakan perasaan itu sangat wajar dan Anda tidak sendiri. Banyak dari mereka yang saya temui dari desa kecil hingga kota besar mengungkapkan satu harapan yang sama. Saya ingin tetap sehat, tetap kuat, tanpa bergantung pada obat-obatan. Dan tahukah Bapak dan Ibu, harapan itu masih sangat mungkin tercapai. Tidak melalui pil mahal dari luar negeri, tapi melalui satu hal sederhana yang mungkin sedang duduk diam di atas meja makan kita setiap hari. Satu potong buah, satu kebiasaan kecil, satu keputusan yang bisa mengubah kualitas hidup. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya, jika ada satu cara sederhana untuk hidup lebih sehat dan lebih ringan di usia 60 tahun ke atas, apakah Bapak dan Ibu bersedia mendengarkan sampai akhir video ini? Kalau ya, silakan klik tombol suka dan berlangganan sekarang juga agar kami bisa terus menemani langkah kecil Anda menuju usia tua yang lebih kuat dan bermakna. Mari kita mulai perjalanan ini dari hati. Buah 1, stroberi, penjaga. Ingatan dan sahabat otak Bapak dan Ibu di bagian sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa kesehatan lansia bisa dimulai dari satu hal sederhana, makan buah setiap hari. Dan dari semua buah yang saya temui selama 40 tahun mendampingi pasien usia lanjut, ada satu buah mungil yang selalu saya sarankan untuk menjaga kejernihan pikiran. Buah pertama ini adalah stroberi. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil. Stroberi menyimpan kekuatan besar bagi otak kita, terutama untuk menjaga daya ingat, ketenangan pikiran, dan ketajaman konsentrasi. Di usia 60-an ke atas, banyak orang mulai merasa mudah lupa. Tapi, percayalah itu bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Stroberi mengandung antosianin, yaitu zat alami berwarna merah yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Ditambah vitamin C yang tinggi, stroberi membantu mengurangi peradangan otak dan meningkatkan fungsi memori. Saya teringat satu pasien bernama Bu Halimah, 69 tahun, seorang pensiunan guru dari desa kecil di Purbalingga. Ia sering lupa nama murid cemas berlebihan dan tidur tidak nyenyak. Saya tidak beri resep apapun. Saya hanya menyarankan makan stroberi setiap sore sambil mendengarkan ayat Al-Quran yang menenangkan hatinya. 3 minggu kemudian, ia datang kembali dengan wajah lebih cerah. Saya sudah tidak lupa lagi membawa sajadah ke musala dan saya tidur lebih nyenyak, Dok, katanya. Penelitian dari Universitas Indonesia 2021 juga mendukung hal ini. Lansia yang rutin makan stroberi 3-4 kali seminggu mengalami peningkatan daya ingat hingga 15%. Bahkan, stroberi juga membantu menurunkan tekanan darah, melindungi penglihatan, dan menyeimbangkan suasana hati. Bagaimana cara menikmatinya stroberi? Bisa dimakan langsung dicampur ke dalam oatmeal, dijadikan jus tanpa gula, atau dimakan bersama yogurt tawar sebagai camilan sehat. Sebelum kita lanjut ke buah kedua, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bertanya pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa saya ubah mulai sore ini demi otak yang lebih kuat? Mungkin jawabannya ada di semangkuk stroberi segar yang dikunyah dengan hati tenang.
Buah 2 alpukat, sahabat jantung and penyejuk emosi. Setelah kita membahas stroberi sebagai hadiah kecil untuk otak dan daya ingat, sekarang izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu turun sedikit lebih dalam ke dada tempat di mana jantung bekerja diam-diam sepanjang hidup kita. Karena tubuh yang kuat tak hanya butuh otak yang jernih, tapi juga jantung yang tenang. Buah kedua yang ingin saya perkenalkan adalah alpukat, lembut menenangkan dan kaya akan kasih sayang, persis seperti cinta orang tua kepada anak-anaknya. Tapi bukan hanya soal rasa. Alpukat adalah buah luar biasa untuk jantung lansia dan juga membantu menjaga keseimbangan emosi. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, yaitu lemak sehat yang membantu membersihkan pembuluh darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan magnesium dalam alpukat membantu menyeimbangkan irama jantung, sementara asam folatnya mencegah pembekuan darah yang dapat menyebabkan stroke. Saya teringat pada Pak Yunus, 74 tahun, mantan pedagang warung kelontong. Ia datang dengan keluhan kaki, sering kesemutan, cepat lelah, dan mudah marah. Saya tidak menyarankan obat jantung. Saya hanya meminta beliau mengganti camilan paginya dari biskuit manis menjadi roti gandum dengan alpukat segar yang dihancurkan kasar. 2 bulan kemudian, Pak Yunus kembali dengan senyum yang lebih tenang. "Sekarang saya bisa naik motor keliling kampung lagi, Dok," katanya. Ia juga menambahkan, "Saya tidak mudah tersinggung seperti dulu. Kepala terasa lebih dingin. Penelitian dari Universitas Udayana menunjukkan bahwa konsumsi alpukat 3 kali seminggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik 9/12 poin hanya dalam 6 minggu. Selain itu, alpukat juga terbukti membantu mengurangi nyeri sendi, memperkuat tulang, dan menstabilkan kadar gula darah. Semua sangat penting untuk lansia. Bagaimana cara menikmatinya? Alpukat bisa dioles ke roti gandum, dibuat smoothie dengan pisang dan susu almond, atau ditaburkan ke salad. Hindari menambahkan gula atau susu kental manis, karena itu justru menghilangkan manfaatnya. Bapak dan Ibu, jika akhir-akhir ini Anda merasa jantung mudah berdebar, napas pendek, atau cepat marah, mungkin bukan obat yang Anda butuhkan, tapi setengah buah alpukat setiap pagi. Diam-diam menenangkan, tapi kuat menjaga langkah tetap ringan sepanjang hari. Buah 3, D5 pelancar, aliran darah, and penjaga kehangatan tubuh Bapak dan Ibu. Setelah kita membahas alpukat yang menenangkan jantung dan meredakan emosi, sekarang mari kita bahas hal yang tidak kalah penting, aliran darah. Karena jantung yang sehat tidak akan berarti banyak jika darah tidak mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh. Darah adalah seperti sungai kehidupan. Saat ia mengalir tenang, semua bagian tubuh, dari otak, sendi hingga kulit, akan terasa hangat, segar, dan hidup. Tapi, jika tersendat, tubuh pun akan mulai melemah secara diam-diam. Buah ketiga yang ingin saya kenalkan adalah delima. Buah merah cantik ini seringkali hanya terlihat saat hari raya, padahal ia menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh lansia, terutama dalam melancarkan sirkulasi darah dan menjaga kehangatan tubuh dari dalam. Delima kaya akan polifenol dan punikalagin, 2 antioksidan kuat yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan produksi nitrik oxide yang menjaga elastisitas pembuluh agar tidak cepat kaku. Saya ingat satu pasien bernama Bu Marni, 76 tahun. Ia datang ke klinik dengan keluhan kaki, sering kedinginan lutut kaku saat pagi hari, dan nafas pendek walau hanya menyapu halaman. Setelah diperiksa, saya tahu bukan jantungnya yang bermasalah, tapi sirkulasi darahnya yang melambat. Saya tidak beri obat,
Saya hanya menyarankan satu hal sederhana, minum segelas kecil jus delima murni setiap pagi. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan wajah lebih cerah. Sekarang, saya tidak lagi kedinginan di malam hari dan bisa berdiri lebih lama di dapur, katanya sambil tersenyum. Studi dari Universitas Hasanuddin 2022 membuktikan bahwa konsumsi jus delima selama 15 hari dapat meningkatkan aliran darah otak hingga 30% dan menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 8 poin. Selain itu, delima juga membantu memperkuat sistem imun dan melindungi ginjal dari kerusakan ringan. Cara menikmatinya bisa dimakan langsung dicampur ke oatmeal pagi hari atau dibuat jus murni tanpa gula dan tanpa es. Jika sulit menemukan buah segar, bisa gunakan jus delima kemasan asal tanpa pemanis buatan. Jadi, jika akhir-akhir ini Bapak dan Ibu merasa jari-jari mudah, kesemutan kaki dingin, atau tubuh lelah walau tak banyak bergerak, mungkin yang dibutuhkan bukan stimulan, tapi segelas kecil delima hangat setiap pagi. Buah 4 pepaya, sahabat pencernaan dan kualitas tidur. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas delima yang membantu aliran darah tetap lancar dan tubuh terasa hangat, sekarang mari kita pindah ke satu bagian tubuh yang sering terabaikan, namun sangat mempengaruhi kenyamanan harian kita, perut. Di usia 60-an ke atas, banyak dari kita yang mulai terbiasa dengan perasaan begas sulit buang air besar atau tidur tidak nyenyak karena perut terasa penuh. Padahal kondisi ini bukan sekadar karena usia, tapi bisa jadi pertanda bahwa sistem pencernaan kita mulai meminta perhatian. Buah keempat yang saya rekomendasikan untuk menjaga pencernaan tetap lancar adalah pepaya. Buah yang tumbuh di pekarangan rumah ini sering dianggap biasa, tapi memiliki manfaat luar biasa bagi lansia. Pepaya mengandung enzim papain, yaitu enzim alami yang membantu tubuh mencerna protein lebih mudah. Ini penting karena seiring bertambahnya usia lambung, kita tidak lagi memproduksi asam sebanyak dulu, sehingga makanan terutama daging dan gorengan lebih sulit dicerna. Selain itu, pepaya juga kaya akan serat, vitamin C, beta-karoten, dan folat yang mendukung sistem imun dan meningkatkan penyerapan zat besi kalsium serta vitamin B12, semua penting untuk menjaga energi dan kekuatan tulang. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Tamin, 73 tahun. Ia datang dengan keluhan lemas, perut terasa berat, dan susah tidur. Setelah berbincang, saya tahu bahwa beliau belum buang air besar dengan lancar selama hampir 1 minggu. Saya tidak memberi obat pencahar. Saya hanya minta beliau makan semangkuk kecil pepaya setiap siang setelah makan. 3 minggu kemudian, wajahnya berubah cerah. Perut saya sekarang lebih ringan dan tidur saya lebih enak, Dok, katanya. Sebuah perubahan kecil yang membawa dampak besar. Studi dari Kementerian Kesehatan 2021 menunjukkan bahwa konsumsi pepaya selama 10 hari dapat memperlancar pencernaan hingga 90% pada lansia dengan sembelit ringan. Tidak hanya itu, usus yang sehat membantu produksi hormon serotonin, hormon yang membuat kita merasa lebih damai dan bahagia. Pepaya bisa dinikmati langsung dicampur yogurt tawar, dibuat smoothie, atau ditambahkan ke salad buah. Jika Bapak dan Ibu merasa perut sering tidak nyaman, susah tidur, atau emosi mudah naik, mungkin bukan obat yang dibutuhkan, tapi semangkuk pepaya setiap siang, buah yang sederhana namun menenangkan dari dalam. Buah 5, apel penjaga gula darah dan energi. Harian Bapak dan Ibu setelah tubuh terasa lebih ringan karena pencernaan yang lancar berkat pepaya, kini kita sampai pada buah kelima yang paling sering kita lihat
di meja tamu, di warung dekat rumah, atau di bingkisan lebaran. Tapi karena terlalu sering terlihat apel, seringkali dianggap biasa saja. Padahal di balik bentuknya yang sederhana, apel menyimpan kekuatan luar biasa, terutama bagi bapak dan ibu yang sering merasa tubuh cepat lelah sendi, mulai nyeri atau kadar gula darah tidak stabil meski merasa sudah makan sehat. Apel mengandung pektin, yaitu serat larut air yang membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan sehingga gula darah tetap stabil tanpa lonjakan yang tiba-tiba. Selain itu, apel kaya akan flavonoid quercetin dan vitamin C yang bersifat antiinflamasi, membantu meredakan nyeri sendi dan menjaga sistem imun tetap kuat. Saya masih ingat kisah Pak Slaman, 82 tahun, seorang petani pensiunan. Beliau datang dengan lutut kaku punggung, sering nyeri dan tubuh lemas setelah makan. Saat saya tanya, camilan sore jawabannya roti manis dan kadang gorengan. Saya beri tantangan sederhana, ganti camilan sore dengan 1 buah apel setiap hari, bisa dimakan langsung atau dicampur sedikit kacang almond. Saya minta lakukan itu selama 30 hari. Sebulan kemudian, beliau kembali dengan senyum ringan. Sekarang, saya bisa berdiri lebih lama, tidur lebih nyenyak, dan cucu saya bilang saya lebih sabar, Dok, katanya sambil tertawa kecil. Studi dari WHO juga mencatat bahwa konsumsi apel 1 kali sehari dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 sebesar 20% pada lansia. Apel juga membantu mengurangi kekakuan sendi, meningkatkan energi stabil sepanjang hari, dan melindungi otak dari peradangan ringan yang sering tak disadari. Cara menikmatinya sangat mudah, bisa dimakan langsung tanpa dikupas karena kulitnya kaya manfaat, dipotong kecil untuk salad atau diparut ke dalam oatmeal pagi. Jadi, Bapak dan Ibu, jika akhir-akhir ini tubuh terasa ngilu saat bangun pagi cepat lelah atau kadar gula naik turun, mungkin yang dibutuhkan bukan vitamin mahal, tapi 1 buah apel setiap sore. Sederhana, tapi memberi energi untuk tetap kuat menjalani hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah menelusuri bersama 5 buah sederhana yang bisa menjadi penopang utama kesehatan lansia. Mungkin bentuknya kecil, mungkin selama ini kita anggap biasa. Tapi efeknya bagi tubuh hati dan kehidupan kita sangatlah luar biasa. Mari kita ingat kembali bersama buah 1 stroberi, si kecil merah yang menjaga daya ingat dan kejernihan pikiran. Buah 2 alpukat, sahabat jantung yang menenangkan emosi dan menstabilkan tekanan darah. Buah 3D5 pelancar sirkulasi darah yang menjaga tubuh tetap hangat dan segar. Buah 4 pepaya, penjaga pencernaan dan kualitas tidur yang damai. Buah 5, apel penyeimbang gula darah dan pemberi energi tahan lama. Semua ini bukan sekadar teori medis. Saya telah melihat sendiri selama 40 tahun mendampingi pasien lansia bagaimana perubahan kecil ini bisa memberi dampak yang sangat nyata. Kesehatan bukan tentang pil mahal atau alat canggih, tapi tentang 1 kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan kesungguhan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik suka sebagai bentuk dukungan dan berlangganan agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Dan sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai langkah kecil hari ini. Buah apa yang paling mudah Anda mulai esok pagi? Silakan tulis di kolom komentar. Saya mulai dari apakah itu apel pepaya atau stroberi? Dengan menuliskan komitmen kecil itu, Anda tidak hanya menguatkan diri sendiri, tapi juga menginspirasi lansia lain yang membaca. Terakhir, jangan lupa bagikan video ini kepada saudara tetangga atau sahabat yang mungkin sedang mencari cara sederhana
untuk kembali sehat tanpa bergantung obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Rahmat Widodo, mendoakan Bapak dan Ibu senantiasa diberi kekuatan, ketenangan, dan semangat untuk terus menjaga kesehatan di usia indah ini.